Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Permintaan maaf Jokowi ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Ahok menilai permintaan maaf Jokowi di akhir masa jabatan merupakan hal yang wajar. Sementara respon tajam disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menyatakan Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan rakyat, bukan sekedar meminta maaf. Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya dalam acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Negara pada Kamis lalu. Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menyadari tidak dapat menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak selama menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menilai permintaan maaf Presiden di akhir masa jabatannya merupakan hal yang wajar. Tapi saya kira wajar ya. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya, semua pasti kok. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf. Sama polisi mungkin ada hilaf, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Sementara hal berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan rakyat, bukan sekadar meminta maaf. Ya, partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu. Lantas, apa makna dibalik permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia tersebut? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mendalaminya, pemirsa, telah bergabung bersama kami politisi nasional Marwar Sirait, nanti akan bergabung bersama kami. Saat ini sudah terhubung bersama kami ada pakar politik Henry Satrio dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hensat terlebih dahulu. Mas Hensat, pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara keagamaan di Istana ini, apakah memang permohonan maaf untuk kebijakan Pak Jokowi sendiri atau untuk kalangan tertentu? Nah, ini yang menarik, ada 3 catatan saya, Adit, Bang Ege. Yang pertama adalah
Ya kalau minta maaf sebagai manusia pasti memaafkan. Rakyat Indonesia itu mudah memaafkan. Termasuk saya, itu juga pasti memaafkan. Hanya saja memang inti poin maafnya itu kan ibarat pohon sudah banyak dilubangi oleh paku ya, jadi pakunya dicabut juga masih banyak bolongan. Jadi artinya rakyat dan sejarah itu mencatat sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin ya memang panjang urusannya kalau permintaan maaf ya. Jadi artinya harus menghadapi DPR MPR. Kita pernah punya sejarah presiden ditolak pertanggungjawabannya pada zaman Pak Habibie, gitu ya. Apakah kemudian nanti Pak Jokowi menjadi presiden selanjutnya juga yang ditolak kan nggak tahu juga. Tapi yang jelas memang apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi itu akan tercatat. Nah, selanjutnya pada saat permintaan maaf itu secara komunikasi politik saya mencatat ada dua hal. Jadi pada saat bicara memohon maaf itu dia bicara kami. Kami itu artinya dengan Pak Ma'ruf Amin ya. Tapi kemudian mungkin beliau menyadari banyak kebijakan tidak melibatkan Pak Ma'ruf Amin sehingga mulai berkata saya. Baik, Bang Saya Henry. tidak sebut nama, saya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Oke, Mas Hensat. Kemudian yang terakhir yang ya. Mas Hensat, kami kurang mendengar jelas suara Mas Hensat. Kita perbaiki dulu sambungan komunikasinya ya. Nanti kita menuju ke Mas Hensat lagi. Kita sekarang menuju ke Bang Ara terlebih dahulu yang sudah bergabung sama kami. Bang Ara, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, permohonan maaf ini ditujukan untuk siapa? Apakah untuk kebijakan Pak Jokowi atau untuk kalangan tertentu? Bang Ara, bisa mendengar suara kami? Ya, sekarang jelas. Apa pertanyaannya, Dek? Oke, saya ulangi lagi ya Bang Ara ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara keagamaan ini, permohonan maaf ini ditujukan untuk kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden atau untuk kalangan tertentu, Bang Ara? Saya rasa Pak Jokowi adalah seorang negarawan dan seorang presiden yang terpilih 2 kali dan akan mengakhiri masa jabatannya. Dan beliau meminta maaf secara terbuka di istana. Saksikan banyak orang. Dan menurut saya itulah sikap negarawan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita semua. Apakah Pak Jokowi perlu minta maaf? Menurut saya perlu. Kapan? Pada saat dia masih menjabat dia minta maaf. Terbuka apa tidak? Terbuka. Saya pikir gentleman. Pemimpin harus gentleman. Gitu. Apakah ada kekurangan dalam pemerintahan beliau? Pasti ada. Ya, apalagi dalam politik, kita tahu dalam berbagai survei, rating Pak Jokowi itu paling tinggi di dunia. Bahkan mengalahkan Narendra Modi dari India. Dia pernah mencapai 83%. Bayangkan 83 dari 100 orang itu percaya dan suka sama dia. 83 juta dari 100 juta itu suka sama dia. Tapi pasti ada sekitar 15-20% yang Jokowi bikin apa aja pasti salah juga, ada juga. Karena kita juga tahu di Indonesia juga ada pandangan-pandangan yang memang berbeda, asal berbeda. Tapi yang objektif yang juga ada. Baik, Bang Ara. Orang kan Karena ketika meminta maaf, yang... ya. Bang Ara, ketika orang meminta maaf ini kan selalu ada kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, menurut Bang Ara, apa kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi secara lebih spesifik sehingga Pak Jokowi ini harus meminta maaf kepada rakyat? Pada saat debat terakhir, Prabowo itu menyampaikan ya bersama Gibran, saya meminta maaf pada pasangan nomor 2, pasangan nomor 3. Ya, karena kalau ada yang salah. Saya pikir itu adalah satu hal yang simpatik bagi rakyat Indonesia. Dan saya yakin juga faktor itu juga membuat rakyat Indonesia mayoritas memilih Prabowo dan Gibran. Karena sportif. Saya pikir masalah-masalahnya apa, itu juga kembali kepada orang per orang. Mungkin setiap orang per orang, setiap pengamat, setiap politisi, setiap TV juga berbeda pandangannya. Kita nggak usah sebutlah, TV A, Jokowi salah terus. Tapi TV B ada yang objektif, TV C ada yang, mungkin Jokowi banyak benernya. Itu kan realita kehidupan. Ini ada Pak Effendi Ghazali, saya pikir setuju pendapat saya. Pak Effendi Ghazali mungkin termasuk pengamat yang kalau Jokowi benar, bilang benar. Kalau salah, salah. Tapi apakah semua pendapat seperti Pak Effendi Ghazali? Saya saksi. Ya, teman saya juga satu lagi, pengamat hebat ini juga orang yang objektif. Itu saya pikir integritas kita masing-masing.
objektif kita masing-masing. Saya lagi membuat piala presiden, ya ini tanpa uang negara, tanpa APBN, Pak Effendi Ghazali, ya kita sampai 1 hari terakhir ini juga begitu aman karena rakyat Indonesia terjadi reformasi besar-besaran di sepak bola, belum pernah prestasi seperti ini. Jadi memang Jokowi punya prestasi juga di bidang olahraga, di bidang sepak bola, sudah bikin Piala Dunia, bikin peringkat Indonesia naik. Saya pikir juga apakah ada salahnya di Indonesia dalam soal sepak bola? Pasti ada kekurangannya. Mungkin kekurangannya dia berani melawan FIFA, berani mereformasi dengan tegas. Mungkin kekurangannya dia adalah tidak kompromi terhadap ketidakadilan, terhadap mafia bola. Saya pikir semua orang sudut pandangnya pasti ada. Atau kurang cepat, selalu pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya pasti ada orang yang memang subjektif, Jokowi bikin apa, nanti juga Prabowo begitu kok. Prabowo bikin apa aja, mungkin nanti salah aja. Itu pasti ada yang begitu gitu. Nah mudah-mudahan kita bukan termasuk manusia yang seperti itu. Ya Prabowo, Jokowi bikin apa, salah aja terus. Gibran bikin apa aja, salah aja. Tapi kita harus akui, di Indonesia ada manusia-manusia seperti itu. Dan kita hormati itu. Tapi jangan sampai kita tidak tahu ada yang seperti itu. Prabowo terbuka minta maaf kepada pasangan nomor 2, nomor 3. Ya, saya yakin itu adalah hal yang sangat baik, sangat benar. Seperti itu. Oke, baik Bang Ara. Saya pikir gitu ya, Mbak. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Ege. Bang Ege, tapi motif dari permohonan maaf Jokowi itu apa? Apakah memang betul yang disampaikan oleh Bang Ara tadi, sikap negarawan Pak Jokowi, atau ini ada motif lain di balik itu? Ya, selamat dulu Bang Ara untuk final Piala Presidennya ya. Nah, itu masih ada kaitannya dengan Pak Presiden. Nah, dengan cepat saya mau mengatakan, yang pertama motifnya mungkin tepat ya, secara taktis itu memang harus disampaikan ketika tingkat kepercayaan publik pada Anda itu sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi kan itu memang pas disampaikan, dan ketika seseorang itu sedang akan meninggalkan kekuasaannya, ya paslah untuk itu. Nah tetapi baik Ara, Hensat, dan para pemirsa Aditya dan Gina, tanggapan yang paling tulus dari rakyat itu adalah nanti ketika Anda sudah meninggalkan singgahsana. Jadi ketika Anda sudah selesai nanti 20 Oktober, disitulah nanti ketika orang itu sudah tidak khawatir lagi, sudah tidak takut lagi misalnya untuk menyatakan kata-kata apa adanya gitu. Nah, itu yang kita tunggu betulnya gitu. Jadi dalam konteks negarawan, ya negarawan tentu saja. Semua yang di bangsa kita, termasuk contoh-contoh yang dikutip Ara tadi, adalah negarawan. Tetapi kalau kita sebutkan pada konteks apa dia minta maaf, saya sebagai pengamat ya, mudah-mudahan ini sebagai pengamat politik, tentu saja saya ingin mengatakan misalnya satu, indeks demokrasi kita dalam catatan dunia menurun. Indeks kebebasan pers kita pada catatan dunia menurun, walaupun dalam versi BPS itu naik ya, itu menurut saya agak bersifat penjilatan. Saya mohon maaf juga ya, kalau pengamat juga tidak ada yang sempurna. Jadi boleh ya mengutip kata-kata Pak Jokowi juga, pengamat juga tidak ada yang sempurna, pengamat juga mohon maaf. Kalau sekarang ataupun seterusnya nanti ada kata-kata yang juga tetap akan tajam. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan luar biasa dalam konteks tadi. Tingkat kepercayaan publik masih tetap tinggi, bahkan di Jawa Tengah itu 85%. Pada waktu COVID itu misalnya bisa diatasi dengan baik. Walaupun memang ada juga persoalan dengan partai pengusungnya yang tidak mudah dipahami kalau itu dikaitkan dengan teori-teori komunikasi politik yang biasa di dunia. Pada bagian lain tadi mengenai hal-hal yang populis ya, bansos misalnya mengalir dengan baik, walaupun pada sisi lain ada yang mencatat itu seperti pork barrel misalnya. Jadi biarlah diskusi itu berjalan terus dan akan tercatat dalam dua hal. Hal yang pertama, apa yang akan diteruskan oleh Prabowo sebagai seseorang yang mengatakan akan meneruskan kelanjutan Pak Jokowi. Dan kemudian tadi Ara akan jadi tanggapan yang tulus dari publik nantinya setelah Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Secara umum sampai saat ini saya beranggapan itu adalah sikap negarawan dan disampaikan tepat waktu, apalagi kalau dalam konteks komunikasi politik taktis gitu. Itu pada saat kepercayaan publiknya sedang tinggi. Ya, ini sifatnya masih pujian semua nih terhadap Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya mengenai kesalahan yang menyebabkan sehingga Pak Jokowi ini harus menyampaikan permohonan maafnya kepada rakyat. Usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.